Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Namira Hakim dengan NIM 230306051 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sintesis kuning telur dan sintesis putih telur serta proses sintesis pada kerabang telur. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana proses sintesis pada kuning telur. Nah, proses pembentukan kuning telur atau yang disebut dengan yolk disebut juga dengan fitologenesis yang terjadi di dalam mati unggas di bawah pengaruh oleh hormon gonadotropin, terutama hormon FSH yang disebut follicle stimulate hormone. Hati menghasilkan berbagai komponen penting seperti lipoprotein, fosfatin, dan lipopitelin. Hormon estrogen juga berperan penting dalam merangsang hati untuk mesintesis komponen-komponen ini. Selanjutnya, senyawa-senyawa ini dibawa melalui peredaran darah menuju ovarium dan masuk ke dalam folikel telur yang sedang berkembang. Di dalam folikel, senyawa ini mengendap secara berlapis-lapis, membentuk kuning telur. Kuning telur ini terdiri dari sekitar 50% air dan sisanya adalah lemak dan protein, termasuk HDL, fosfatin, serta karbohidrat dalam bentuk monoseglukosamin. Fungsi utama kuning telur adalah sebagai sumber nutrisi bagi embrio, karena disinilah terkandung lemak dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan awal embrio saat masa inkubasi. Selanjutnya yaitu proses sintesis pada putih telur atau albumen. Setelah ovulasi, kuning telur yang telah matang masuk ke saluran reproduksi yang disebut dengan ovide. Nah, dia menuju bagian utama yaitu infundibulum yang berbentuk seperti corong yang merupakan tempat fertilisasi. Selanjutnya, kuning telur bergerak ke magnum yang merupakan tempat berlangsungnya sintesis albumen atau putih telur yang terjadi selama 3 sampai 3,5 jam. Nah, di magnum, di bawah pengaruh hormon estrogen, sel-sel kelenjar aktif menyintesis berbagai protein albumen. Proses ini terjadi melalui aktivasi reseptor estrogen yang kemudian memicu pembentukan mRNA spesifik yang ditranslasi oleh ribosom menjadi protein. Komposisi utama putih telur antara lain adalah albumin sebanyak 54%, kemudian opoprosterin, opomucoid, opomusin, lisozim, dan protein lainnya dalam jumlah yang kecil seperti avidin dan opomakroglobulin. Fungsi putih telur adalah sebagai pelindung fisik dan kimia bagi embrio, penyimpan air dan protein, serta memberikan sistem pertahanan karena mengandung enzim antibakteri seperti lisozim. Selanjutnya yaitu proses sintesis pada kerabang telur. Tahapan terakhir yaitu pembentukan dari kerabang telur yang berlangsung di bagian uterus atau disebut juga dengan kelenjar kerabang. Di bagian ini telur akan tinggal selama sekitar 18 sampai 21 jam untuk proses kalsifikasi atau pengerasan kerabang. Proses ini memerlukan kalsium dalam jumlah yang besar yang diserap dari darah dan dibentuk oleh vitamin D3 aktif yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3. Hormon estrogen dan progesteron juga berperan dalam meningkatkan produksi kalsium dinding protein atau CABV.
yang membantu transport kalsium ke dalam ke tempat pembentukan kerabang telur. Di dalam uterus, kalsium bikarbonat bergabung membentuk kalsium karbonat yang akan mengendap dan membentuk lapisan keras yang disebut dengan kerabang telur. Proses ini juga dikendalikan secara hormonal dan berlangsung ritmis untuk menghasilkan kerabang yang kuat dan tetap berpori, agar pertukaran oksigen dan karbon dioksida bisa terjadi saat embrio berkembang. Nah, setelah kerabang selesai berbentuk, telur akan bergerak ke bagian akhir ovida, yaitu vagina atau juga kloaka, dan kemudian dikeluarkan dari tubuh ayam dengan proses yang disebut oviposisi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai proses sintesis kuning telur, putih telur, dan juga proses sintesis kerabang telur. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.